Asap hitam pekat membumbung tinggi hingga di jalur perlintasan udara ini berasal dari kawasan pergudangan di dada Pantai Indah, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat siang. Diduga api berasal dari percikan api di gudang mainan akibat arus pendek listrik, kemudian menyebar ke gudang kimia dan gudang barang elektronik. Warga di sekitar lokasi panik berusaha menyelamatkan diri melihat si jago merah semakin membesar dan melahap material pergudangan. Beberapa kali bahkan terdengar suara ledakan dari lokasi kebakaran. Dibantu tim damkar, wilayah lainnya langsung diterjunkan ke lokasi untuk melokalisir api. Proses pemadaman makan waktu cukup lama karena banyaknya bahan mudah terbakar dan angin kencang. Dari Jakarta, tim liputan Ayus melaporkan. Ke informasi lainnya, pemirsa, kebakaran hebat menghanguskan gudang mainan dan gudang bahan kimia di kawasan pergudangan di Dadap, Pantai Indah, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat siang. Api yang cepat menyebar membuat tim pemadam kebakaran kesulitan melakukan pemadaman. Asap hitam pekat membumbung tinggi hingga di jalur perlintasan udara ini berasal dari kawasan pergudangan di dada Pantai Indah, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat siang. Diduga api berasal dari percikan api di gudang mainan akibat arus pendek listrik, kemudian menyebar ke gudang kimia dan gudang barang elektronik. Warga di sekitar lokasi panik berusaha menyelamatkan diri melihat si jago merah semakin membesar dan melahap material pergudangan. Beberapa kali bahkan terdengar suara ledakan dari lokasi kebakaran. Dibantu tim damkar, wilayah lainnya langsung diterjunkan ke lokasi untuk melokalisir api. Menurut warga sekitar yang melihat awal terjadinya percikan api ini ada di gudang sebelakang Mas ya, di belakang sini. Tepatnya sekitar jam 11 kecil, kemudian lama-kelamaan menjadi besar. Pasti penyebabnya karena ada mungkin kemungkinan katanya warga ada korslet arus pendek mungkin. Oke, baik. Sementara untuk korban jiwa sendiri kira-kira ada atau tidak? Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada di laporan mengenai. Pemirsa, puluhan warga jadi korban penipuan program makan bergizi gratis di Tasikmalaya, Jawa Barat. Salah satu korban mengaku rugi hingga 800 juta rupiah. Orang menjadi korban penipuan modus perekrutan kerja dalam program makan bergizi gratis di Tasikmalaya. Awalnya korban diminta menyetorkan uang untuk mendapatkan sertifikat halal sebagai syarat kemitraan sebesar 8,5 juta rupiah hingga 20 juta rupiah. Penipuan dilakukan seorang yang mengaku sebagai perwakilan salah satu paguyuban menawarkan peluang sebagai pemasok makanan. Tak hanya itu, korban juga dijanjikan akan mengikuti bimbingan teknis sebagai persiapan menjadi pemasok makanan dalam program MBG. Akibat kejadian ini, salah satu korban mengaku alami kerugian hingga 800 juta rupiah untuk mendirikan berbagai pendukung program MBG. Ya intinya ini pakai modal apa dulu gitu, istilahnya modal yang nggak ada juga diada-adain gitu. Pinjam lah istilahnya. Iya, mau pinjam lah, mau apalah gitu. Itu modal teh ditempel-tempelin semua gitu. Udah berupa kayak gini gitu. Ternyata memang kita juga di samping kita ikut ini organisasi Jakmir ini, kita juga mencari peluang yang lain, informasi yang sebenarnya. Dari hasil penelusuran, paguyuban tersebut ternyata tak memiliki keterikatan dengan program MBG resmi dan kuat dugaan merupakan jaringan penipuan. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juaryono melaporkan. Pemirsa, kericuan terjadi saat eksekusi perumahan oleh Pengadilan Negeri di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Para penghuni rumah menolak eksekusi dengan menunjukkan sertifikat kepemilikan tanah. Warga perumahan klaster Setia Mekar Residence di Jalan Raya Rawakalong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat melawan petugas saat rumah mereka akan dieksekusi jurusita pengadilan. Meski para pemilik rumah menunjukkan surat sertifikat kepemilikan tanah, penggugat dan petugas pengadilan menganggap surat yang mereka miliki tidak sah. Akibat ada penolakan dari pengungsi klaster, proses eksekusi lahan berjalan alot hingga malam hari. Para pemilik rumah di perumahan klaster Setia Mekar mengaku sudah menempati rumah tersebut selama 3 tahun dan rutin membayar cicilan ke BTN. Gusur, sementara tetap menyicil ke bank. Sementara saya harus nyicil ke bank. Kemarin saya tanya ke bank, legalnya aman, legalitasnya aman, sertifikat ini. Ya. Terus gimana saya? Apa yang saya pegang 3
tinggal di negara ini. Kalau sertifikat juga masih begini. Iya, itu tadi di amar putusan itu. Jadi sertifikat lain itu sudah menyatakan tidak berkekuatan hukum lagi. Nah, jadi nomor sertifikat hamil nomor 325 itu yang sah gitu, atas nama pemohon eksekusi. Usai dieksekusi oleh jurusita Pengadilan Negeri Kabupaten Bekasi, penggugat langsung memasang pagar serta pelang di objek lahan yang dimenangkan. Di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan warga jadi korban penipuan program makan bergizi gratis di Tasikmalaya, Jawa Barat. Salah satu korban mengaku rugi hingga 800 juta rupiah. Orang menjadi korban penipuan modus perekrutan kerja dalam program makan bergizi gratis di Tasikmalaya. Awalnya korban diminta menyetorkan uang untuk mendapatkan sertifikat halal sebagai syarat kemitraan sebesar 8,5 juta rupiah hingga 20 juta rupiah. Penipuan dilakukan seorang yang mengaku sebagai perwakilan salah satu paguyuban menawarkan peluang sebagai pemasok makanan. Tak hanya itu, korban juga dijanjikan akan mengikuti bimbingan teknis sebagai persiapan menjadi pemasok makanan dalam program MBG. Akibat kejadian ini, salah satu korban mengaku alami kerugian hingga 800 juta rupiah untuk mendirikan berbagai pendukung program MBG. Ya intinya ini pakai modal apa dulu gitu, istilahnya modal yang nggak ada juga diada-adain gitu. Pinjam lah istilahnya. Iya, mau pinjam lah, mau apalah gitu. Itu modal teh ditempel-tempelin semua gitu. Udah berupa kayak gini gitu. Ternyata memang kita juga di samping kita ikut ini organisasi Jakmir ini, kita juga mencari peluang yang lain, informasi yang sebenarnya. Dari hasil penelusuran, paguyuban tersebut ternyata tak memiliki keterikatan dengan program MBG resmi dan kuat dugaan merupakan jaringan penipuan. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juaryono melaporkan. Keinformasi lainnya, pemirsa, kebakaran hebat menghanguskan gudang mainan dan gudang bahan kimia di kawasan pergudangan di Dadap, Pantai Indah, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat siang. Api yang cepat menyebar membuat tim pemadam kebakaran kesulitan melakukan pemadaman. Asap hitam pekat membumbung tinggi hingga di jalur perlintasan udara ini berasal dari kawasan pergudangan di Dadap, Pantai Indah, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat siang. Diduga api berasal dari percikan api di gudang mainan akibat arus pendek listrik, kemudian menyebar ke gudang kimia dan gudang barang elektronik. Warga di sekitar lokasi panik berusaha menyelamatkan diri melihat si jago merah semakin membesar dan melahap material pergudangan. Beberapa kali bahkan terdengar suara ledakan dari lokasi kebakaran. Dibantu tim damkar, wilayah lainnya langsung diterjunkan ke lokasi untuk melokalisir api. Menurut warga sekitar yang melihat awal terjadinya percikan-percikan api ini ada di gudang sebelakang Mas ya, di belakang sini. Tepatnya sekitar jam 11 kecil, kemudian lama-kelamaan menjadi besar. Pasti penyebabnya karena ada mungkin kemungkinan katanya warga ada korslet arus pendek mungkin. Oke, baik. Sementara untuk korban jiwa sendiri kira-kira ada atau tidak? Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada dilaporan mengenai adanya korban jiwa dalam kebakaran ini. Proses pemadaman makan waktu cukup lama karena banyaknya bahan mudah terbakar dan angin kencang. Dari Jakarta, tim liputan Ayus melaporkan. Pemirsa, angin kencang melanda sejumlah daerah di Jawa Timur. Ya, di Kediri 1 orang tewas, sementara di Bondowoso 5 orang terluka akibat tertimpa pohon tumbang. Sebuah pohon sengon berdiameter 40 cm tumbang menimpa pengendara sepeda motor di Desa Blimbing, Kediri, Jawa Timur. Akibat peristiwa itu, korban Surya Adif Pratama, warga Kabupaten Jombang, tewas di lokasi kejadian. Ia terluka parah di bagian kepala hingga tak bisa diselamatkan. Untuk penyelidikan lebih lanjut, polisi mengamankan sepeda motor yang ringsek ke Mapolsek Gurah. Sementara jenazah korban dibawa ke rumah sakit Simpang 5 Gumul. Sampai di sini bertepatan dengan robohnya atau tumbangnya sebuah pohon. Ini pohon apa? Pohon sengon. Untuk kejadiannya 740. Untuk kondisi korban seperti apa sih, Pak? Meninggal. Sampai saat ini dalam keadaan meninggal. Sementara itu di Bondowoso, sedikitnya ada 10 peristiwa pohon tumbang.
Sebanyak 5 orang pengendara sepeda motor terluka tertimpa pohon. Mereka langsung mendapat penanganan medis di Puskesmas Wonosari. Selain pengaruh cuaca, pohon tumbang karena kondisinya sudah lapuk dimakan usia. Petugas pun mengimbau warga agar tetap waspada mengingat angin kencang masih berpotensi terjadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 7 siswa SD terluka akibat sekolah tertimpa pohon beringin setinggi 15 meter di Cianjur, Jawa Barat. Sementara di Jakarta, pohon mahoni setinggi 10 meter roboh timpa minibus dan gerobak pedagang. Tujuh siswa terluka akibat tertimpa pohon beringin setinggi 15 meter di SDN Sukasari, Campaka, Cianjur, Jawa Barat. Akibat kejadian ini, 2 siswa luka berat dan 5 luka ringan dan harus dirawat di puskesmas setempat. Seluruh biaya pengobatan korban akan ditanggung Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur. Sementara itu, tenda darurat juga didirikan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar sementara waktu sambil menunggu pembangunan ruang kelas baru antara bulan Februari dan Maret mendatang. Sementara di kawasan Bulungan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pohon mahoni berdiameter 1 meter dan tinggi 10 meter ini tumbang akibat diterjang hujan deras disertai angin kencang. Akibatnya minibus yang tengah terparkir dan sebuah gerobak pedagang ringsek tertimpa dahan pohon. Selain itu, pohon juga menutupi badan jalan. Petugas PPSU dan Dinas Pertamanan mengevakuasi pohon dengan memotong menjadi beberapa bagian dengan mesin pemotong. Saat ini dahan pohon pun sudah bisa dievakuasi sehingga jalan yang sempat tertutup sudah bisa dilintasi kendaraan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, model Larasati Nugroho alami kecelakaan di Jalan Ulu Jami di Jakarta Selatan. Mobilnya ringsek setelah menghantam gerobak dan pohon hingga terguling. Mobil jenis sedan milik artis dan model cantik Fedora Amanda Larasati Nugroho, 27 tahun, terguling di ruas Ulu Jami Raya, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Sebelum terbalik, mobil ini menabrak gerobak dagangan warga serta pohon di bahu jalan. Menurut saksi lokasi, mobil yang kendari Larasati Nugroho melaju kencang dari arah Cipulir menuju Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Namun pengemudi tiba-tiba hilang kendali hingga mobil pun oleng. Diduga ia mengantuk hingga kurang konsentrasi saat berkendara di jalan yang licin. Sementara hasil tes kandungan narkoba dalam urin Larasati Nugroho dinyatakan negatif. Lagi tidur, mendengar dari mobil dari arah sono kenceng banget. Tiba-tiba kebalik no mobil. Dari orang sekitar ngedengar katanya itu udah dari jauh udah oleng. Nah, ya. Terus keserempet gerobak, habis gerobak langsung pohon. Guna penyelidikan lebih lanjut, kasus kecelakaan ini ditangani unit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Helmi Sayangbati melaporkan. Pemirsa, jalan penghubung 2 desa tertutup longsor usai hujan deras mengguyur Depok, Jawa Barat. Sementara di Kudus dan Pekalongan banjir juga masih merendam permukiman warga. Warga memasang garis pengaman dengan pot bunga serta batang kayu untuk dijadikan pembatas di lokasi longsor sepanjang 7 meter di jalan penghubung antara Desa Bedahan dan Desa Parigi, Sawangan, Depok. Sementara jalan ditutup total, khawatir longsor semakin parah. Sejumlah pekerja pun masih melakukan perbaikan turap. Warga mengaku sangat khawatir akan terjadinya longsor susulan, mengingat intensitas hujan masih tinggi di wilayahnya. Warga berharap pemerintah setempat bisa segera membuat tindakan antisipasi agar longsor susulan tidak terjadi. Iya, cuma pas kejadian tuh pas hujan gede, jadi alhamdulillah nggak ada yang lewat, nggak ada yang ini sih, nggak ada yang kendaraan nggak ada yang lewat gitu. Nah, Ibu harapannya apa, Bu? Harapannya sih ya diperbaiki lah ya. Ya. Khawatir juga. Beruntung saat kejadian tidak menyebabkan korban, sementara pengerjaan turap juga terus dikebut agar tidak ada longsor susulan. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Intensitas hujan yang tinggi membuat sejumlah sungai meluap di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Di antaranya Sungai Piji di Desa Menjobo dan Sungai Peceho di Desa Golan Tepus. Warga sudah berupaya menutupi aliran sungai dengan kayu namun tak mampu membendung derasnya air. Akibatnya beberapa desa terendam banjir.
Selain mengenangi rumah warga, banjir juga merendam ruas jalan utama Kecamatan Menjobo yang menghubungkan antara Kabupaten Kudus dan Pati. Banjir? Ya. Kondisinya gimana Mas, banjirnya Mas? Ya, tidak terlalu dalam. Cuma ada apa sih? Kena arus. Oh, kena arus. Ya. Banjir juga masih merendam di Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Beberapa lokasi ketinggian air bahkan mencapai 1 meter. Meski tergenang banjir, masih ada warga yang bertahan di rumah untuk menjaga barang berharga mereka. Sementara sebagian warga terpaksa dievakuasi ke pengungsian saat kondisi air terus meninggi. Data BPBD Kota Pekalongan, ada sebanyak 362 warga mengungsi di berbagai lokasi, yaitu di aula kecamatan, masjid, dan lainnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, diduga terbawa banjir, seekor ular sanca ditemukan warga di Gorong-Gorong, kawasan Tambora, Jakarta Barat. Penemuan ular sepanjang 4 meter itu pun menghebohkan warga. Warga digemparkan dengan penampakan ular sanca di dalam gorong-gorong Jalan Pengukiran Raya Tambora, Jakarta Barat. Warga bersama petugas damkar berjibaku mengevakuasi ular. Saat buntut ular sudah diraih, butuh tenaga ekstra untuk mengevakuasi ular ini secara bersama-sama. Kayaknya banjir semalam, jadi ularnya sangat keluar. Dan alhamdulillahnya terlihat oleh warga di dalam gorong-gorong, lalu dari warganya menghubungi tim pemadam kebakaran yang ada di sektor Tambora. Jadi kami mendapat berita langsung meluncur ke TKP Jalan Pengukiran Raya. Berselang 30 menit ular bisa ditaklukkan. Menurut petugas, ular ini diduga terbawa arus banjir yang melanda Jakarta. Agar tak membahayakan, ular sanca dibawa untuk diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA guna dilepas liarkan ke habitatnya. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, salah satu keluarga korban tewas menolak damai dengan pihak SMP 7 Mojokerto pasca tewasnya 4 pelajar di Pantai Drini, Yogyakarta. Bisa gitu, bisa dibayar sama kayak gini. Viral di media sosial, orang tua salah satu siswa korban tenggelam di Pantai Drini emosi menyobek surat yang disodorkan sejumlah perempuan yang diduga guru SMP 7 Mojokerto, Jawa Timur. Anggota keluarga lain ikut emosi dan mengusir mereka hingga akhirnya pergi meninggalkan rumah. Orang tua korban Yosef dan Istiqomah diduga disodori tawaran damai agar keluarga tak melanjutkan kasus insiden tenggelamnya belasan siswa yang mengakibatkan 4 orang meninggal dunia di Pantai Drini, Yogyakarta. Menanggapi viralnya video tersebut, pihak Pemkot Mojokerto membantahnya. Menurut keterangan Pemkot, para guru datang ke rumah keluarga Yosef dan Istiqomah hanya untuk melengkapi data administrasi. Sebanyak 3 siswa sempat terseret arus hingga harus dievakuasi tim SAR. Naas 4 orang di antara mereka hilang terseret arus. 4 korban kemudian ditemukan dalam kondisi sudah tak bernyawa. Dari kota Mojokerto, Salahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, model Larasati Nugroho alami kecelakaan di Jalan Ulu Jami di Jakarta Selatan. Mobilnya ringsek setelah menghantam gerobak dan pohon hingga terguling. Mobil jenis sedan milik artis dan model cantik Fedora Amanda Larasati Nugroho, 27 tahun, terguling di ruas Ulu Jami Raya, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Sebelum terbalik, mobil ini menabrak gerobak dagangan warga serta pohon di bahu jalan. Menurut saksi lokasi, mobil yang kendari Larasati Nugroho melaju kencang dari arah Cipulir menuju Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Namun pengemudi tiba-tiba hilang kendali hingga mobil pun oleng. Diduga ia mengantuk hingga kurang konsentrasi saat berkendara di jalan yang licin. Sementara hasil tes kandungan narkoba dalam urin Larasati Nugroho dinyatakan negatif. Lagi tidur, mendengar dari mobil dari arah sono kenceng banget. Tiba-tiba kebalik ke mobil. Dari orang sekitar mendengar katanya itu udah dari jauh udah oleng. Ya. Terus keserempet gerobak, habis gerobak langsung pohon. Guna penyelidikan lebih lanjut, kasus kecelakaan ini ditangani unit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Helmi Sayangbati melaporkan.
Pemirsa, 7 orang dalam satu keluarga keracunan usai menyantap jamur liar di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Seluruh korban dilarikan ke puskesmas karena pusing, mual, dan panas di bagian dada. Total ada 7 anggota keluarga yang menderita keracunan usai menyantap jamur liar harus dirawat karena lemas di puskesmas Selaawi, Kabupaten Garut. Seluruh korban mengeluh pusing dan mual serta panas di bagian dada usai menyantap jamur yang dibawa dari kebun. Pihak puskesmas juga memastikan jika ke-7 pasien benar keracunan usai mengkonsumsi jamur liar dari kebun di bawah pohon kelapa. Seluruh korban pun kini dalam perawatan intensif pihak puskesmas. Jam 8 malam, makannya setengah 9 malam. Keracunannya itu pas setengah 12 malam. Oh, jadi malam. Keluhan anaknya apa, Bu? Muntah pas sudah makan itu. Pas sudah makan. Terus ada pusing juga? Ya pusing, sakit dada, sakit perut. Meski saat ini ke-7 korban masih dalam kondisi lemas, namun kondisi kesehatannya sudah mulai membaik. Apalagi anak-anak korban yang sempat muntah-muntah kini sudah bisa merespon saat diajak berkomunikasi. Dari Garut, Jawa Barat, I. Solihin, iNews melaporkan. Pemirsa, Abraham Samad, pimpinan KPK 2011-2015 melaporkan dugaan tindak pidana korupsi pada proyek PIK 2 atau Pagar Laut. Ia melaporkan Sugianto Kusuma atau Aguan pemilik Agung Sedayu Group dan Presiden ke-7 Joko Widodo. Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi melaporkan dugaan tindak pidana korupsi pada proyek strategis nasional PIK 2 atau kasus Pagar Laut. Mereka melaporkan Sugianto atau Aguan, pemilik Agung Sedayu Group dan Presiden ke-7 Joko Widodo. Samad menduga pada proyek PSN PIK 2 terdapat kong kali kong suap hingga gratifikasi sehingga KPK diminta menyelidiki kasus ini lebih dalam. Yang jelas kita melaporkan proyeknya ya, proyek strategis nasionalnya. Kemudian juga kita melaporkan tentang ada dugaan kuat terjadi suap menyuap gratifikasi di dalam penerbitan ya. Penerbitan sertifikat. Pemirsa, Komisioner KPU Barito Utara Kalimantan Tengah terancam diberhentikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu atas dugaan pelanggaran kode etik karena tak menjalankan perintah Bawaslu menggelar pemungutan suara ulang PSU di 2 TPS. DKPP gelar sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu Kamis. Sidang dilakukan dengan memeriksa ketua dan anggota KPU Kabupaten Barito Utara sebagai teradu. Diduga KPU Barito Utara tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu untuk PSU atau pemungutan suara ulang di TPS 04 Malumwaken dan TPS 01 Kampung Melayu. Berikutnya saya akan tidak ada kewenangan KPU atau KPPS atau PPK untuk membuang suara yang sudah diberikan. Kalau memang bermasalah, persoalan suara ada ketidakjelasan suara itu dari siapa yang buat itu, maka seketika bisa diulang. Itu jalan keluarnya, bukan membuang suara atau surat suara. Pemirsa, 7 orang dalam satu keluarga keracunan usai menyantap jamur liar di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Seluruh korban dilarikan ke puskesmas karena pusing, mual, dan panas di bagian dada. Total ada 7 anggota keluarga yang menderita keracunan usai menyantap jamur liar harus dirawat karena lemas di puskesmas Selaawi, Kabupaten Garut. Seluruh korban mengeluh pusing dan mual serta panas di bagian dada usai menyantap jamur yang dibawa dari kebun. Pihak puskesmas juga memastikan jika ke-7 pasien benar keracunan usai mengkonsumsi jamur liar dari kebun di bawah pohon kelapa. Seluruh korban pun kini dalam perawatan intensif pihak puskesmas. Jam 8 malam, makannya setengah 9 malam. Keracunannya itu pas setengah 12 malam. Oh, jadi malam. Keluhan anaknya apa, Bu? Muntah pas sudah makan itu. Pas sudah makan. Terus ada pusing juga? Ya pusing, sakit dada, sakit perut. Meski saat ini ke-7 korban masih dalam kondisi lemas, namun kondisi kesehatannya sudah mulai membaik. Apalagi anak-anak korban yang sempat muntah-muntah kini sudah bisa merespon saat diajak berkomunikasi. Dari Garut, Jawa Barat, I. Solihin, iNews melaporkan.
Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa Menhan Syafri Samsudin bertemu Menteri Pertahanan Prancis Sébastien Lecornu di Kantor Pertahanan Jakarta. Kunjungan Menhan Prancis dalam rangka memperkuat kerjasama pertahanan antara kedua negara. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin menyambut kedatangan Menteri Pertahanan Prancis Sébastien Lecornu di kantor Kementerian Pertahanan di Jalan Merdeka Barat, Jakarta pada hari Jumat. Kedatangan Lecornu disambut dengan upacara apel pasukan. Lecornu dan Syafri pun berjalan bersama mengecek pasukan upacara. Keduanya juga membahas peluang kerjasama pertahanan. Salah satunya kedua negara berencana menyelenggarakan latihan bersama dan pertukaran personel, serta kerjasama bidang peralatan militer termasuk transfer teknologi. Pemirsa, pelatih timnas U20 Indra Syafri telah memilih 23 pemain terbaik untuk diserahkan ke PSSI jelang Piala Asia 2025. Dengan skuad dan strategi yang ada, tim Garuda optimis dapat meraih sukses di gelaran bergengsi Piala Asia. Usai melakukan uji coba dalam turnamen mandiri U20 Challenge Series 2025 di Sidoarjo, Jawa Timur dengan laga pamungkas menaklukkan India 4-0. Pelatih timnas Indra Syafri telah memilih dan mengantongi 23 pemain timnas U20 untuk diikutkan ke Piala Asia 2025. 23 pemain timnas U20 yang terpilih ini merupakan hasil seleksi pelatih yang dilakukan selama uji coba turnamen mandiri U20 Challenge Series 2025 yang digelar selama beberapa hari di Gelora Delta Sidoarjo. Meski gagal menjadi juara dari turnamen uji coba ini, namun timnas U20 mendapat banyak manfaat dari turnamen dan menjadi modal untuk turnamen mendatang. Tanggal 2 ya, 23 pemain tanggal 2. Dan tentu itu yang paling penting, kami memastikan siapa pemain-pemain yang kita akan. Setelah kembali ke Jakarta, pelatih timnas U20 Indra Syafri akan melakukan meeting dengan tim pelatih dan tim ofisial untuk mengumumkan 23 nama terbaik ke Sekretariat PSSI untuk ditetapkan sebagai pemain timnas U20. Dengan skuad dan strategi yang ada, tim Garuda optimis dapat meraih sukses di gelaran bergengsi Piala Asia 2025. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, Ayus melaporkan. Pemirsa, timnas futsal Indonesia berhasil mengalahkan Jepang dengan skor tipis 1-0 dalam turnamen International Four Nation World Series 2025. Gol sepatawayang timnas Garuda diciptakan oleh Samuel Eko Putra Tampu Bolon di babak kedua. Pertandingan sengit antara timnas futsal Garuda melawan tim Samurai Biru Jepang terjadi sejak awal laga. Pada babak pertama, Jepang langsung intens menebar serangan ke gawang timnas Garuda. Beruntung Muhammad Al-Bagir tampil apik dengan penyelamatan penting di bawah mistar gawang dan memaksa hasil imbang pada babak pertama dengan skor 0-0. Di babak kedua, Jepang tidak mengendurkan serangan, namun raungan supporter tuan rumah di Jakarta International Velodrome Jakarta Timur semakin bergemuruh menyemangati timnas Garuda. Hasilnya, tim asuhan Hector Souto mampu mencuri gol pada menit ke-29 yang dicetak oleh Samuel Eko Putra Tampu Bolon memanfaatkan umpan dari Rio Pangestu. Duel sengit juga terjadi antara tim Tenggo Argentina dan tim Elang Hijau Arab Saudi. Di sepanjang laga kedua, tim menampilkan permainan yang memukau dan saling jual beli serangan sejak peluit pertama dibunyikan. Arab Saudi sempat mengejutkan Argentina di awal babak pertama dengan 2 gol cepatnya. Tak mau menyerah, Argentina berusaha mengembalikan keadaan hingga berhasil menutup babak pertama dengan kemenangan 4-3. Pada babak kedua, Argentina tampil semakin percaya diri dan langsung menyerang pertahanan lawan hingga berhasil menceploskan 3 gol pada awal babak kedua. Namun Arab Saudi tak mau menyerah dan berusaha mengejar ketertinggalan. Hingga akhir laga pertandingan seru ini harus ditutup dengan skor tipis 8-7 untuk kemenangan tim Tenggo. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya, kita beralih ke informasi seputar kuliner nih. Emang paling enak ya kalau weekend tuh kita cari makan gitu, makan enak gitu. Apa nih makanannya ini? Kamu suka mie nggak? Wah, suka banget. Apalagi kalau lagi musim hujan, makan mie panas-panas, nikmat. Pas banget. Bisa nih ke Bantul tapi. Jauh tapi ya. Di Bantul ini ada seorang penjual mie ayam yang menjual mie ayam dengan porsi jumbo, Mega, dengan harga murah, topping melimpah. Kita langsung berangkat ya. Dan ini ternyata setiap harinya 700 porsi mie ayam ludes terjual. Ini dia mie ayam murah meriah dengan topping melimpah. Kedai mie ayam yang berlokasi di Dusun Trisigan, Murti Gading, Sanden, Bantul ini banyak diburu penikmat mie ayam. Sutarno, pemilik dari warung mie ayam ini sudah berjualan mie ayam sejak 14 tahun lalu. Sutarno pun sengaja membuat menu mie ayam luber, yakni mie ayam dengan ukuran dan topping melimpah. Potongan daging yang dibuat luber membuat mangkuk mie ayam dialasi piring. Tampilan mie ayam yang menggugah selera ini pun viral di media sosial, membuat warga berbondong-bondong ingin mencicipi rasanya. Setiap hari sedikitnya 700 porsi mie ayam terjual yang menghabiskan 70 kg mie dan 25 kg daging ayam. Di hari libur atau akhir pekan, penjualan mie bahkan mencapai 900 porsi. Banyak yang suka itu? Alhamdulillah, kalau anak-anak sekolah pasti yang luber. Berapa harganya? 8.000. Ya, untunglah dikit-dikit, tapi kan habisnya banyak. Hasilnya enak, mie-nya kenyal, porsinya melimpah. Kencang ya, Pak? Iya. Dengan harga segitu kira-kira menurut Mbak murah nggak sih? Dengan harga segitu habis dapatnya? Murah sekali, terjangkau, sangat terjangkau untuk masyarakat. Enak sih, banyak banget, sampai luber-luber. Warung mie ayam luber di Bantul ini buka setiap hari, mulai pukul 10 pagi hingga pukul 8 malam. Topping melimpah dengan harga murah meriah. Mie ayam luber Bantul pun diburu semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Pemirsa, kawanan monyet liar kembali masuk ke pemukiman warga di Bekasi, Jawa Barat. Bahkan kawanan monyet memasuki pekarangan rumah hingga bergantungan di kabel listrik. Video amatir warga merekam kawanan monyet liar masuk ke dalam pemukiman di Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat. Monyet liar yang berjumlah hingga 10 ekor ini bahkan masuk pekarangan dan bergelantungan di kabel listrik. Keberadaan mereka membuat warga panik dan khawatir. Warga melapor ke pihak Dinas Pemadam Kebakaran dan kepolisian. Kawanan monyet liar ini diduga keluar dari habitatnya dari kawasan Bumi Perkemahan Cibubur. Warga pagi-pagi udah resah di grup rumah itu, banyak monyet tuh berkeliaran di seputaran saya nih, sampai di belakang rumah juga ada sini yang lewat kabel tuh. Itu banyak, sampai 6 atau 7 ekor dan besar-besar. Memang tidak ada korban jiwa, tapi tentunya kita menghindari jangan sampai ada korban lah ya. Sebelumnya, kawanan monyet liar juga sempat terpantau berkeliaran di Jalan Transyogi Cibubur, Jatisampurna, Kota Bekasi. Peristiwa itu pun terekam kamera dan viral di media sosial. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Diduga terbawa banjir, seekor ular sanca ditemukan warga di gorong-gorong di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Penemuan ular sepanjang 4 meter itu pun menghebohkan warga. Warga digemparkan dengan penampakan ular sanca di dalam gorong-gorong Jalan Pengukiran Raya Tambora, Jakarta Barat. Warga bersama petugas damkar berjibaku mengevakuasi ular. Saat buntut ular sudah diraih, butuh tenaga ekstra untuk mengevakuasi ular ini secara bersama-sama. Kayaknya banjir semalam, jadi ularnya keluar. Dan alhamdulillahnya terlihat oleh warga di dalam gorong-gorong, lalu dari warganya menghubungi tim pemadam kebakaran yang ada di sektor Tambora. Jadi kami mendapat berita langsung meluncur ke TKP Jalan Pengukiran Raya.
Berselang 30 menit ular bisa ditaklukkan. Menurut petugas, ular ini diduga terbawa arus banjir yang melanda Jakarta. Agar tak membahayakan, ular sanca dibawa untuk diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA guna dilepas liarkan ke habitatnya. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Diduga akibat cuaca buruk, kapal pesiar yang ditumpangi dua pasangan WNA asal Australia mengalami kerusakan pada mesin. Keduanya terdampar dan telah diselamatkan oleh warga di Pulau Gili Iang, Sumeneb. Dua WNA asal Australia ini terdampar di Pulau Gili Iang, Sumeneb, Jawa Timur. Diduga cuaca buruk dan mesin kapal yang ditumpangi rusak membuat keduanya terombang-ambing di perairan. Walt Peter John 63 tahun dan Delph Catherine Winford 61 tahun. Awalnya berlayar menuju Pulau Nusa Tenggara Timur. Namun kapal yacht yang ditumpangi pasangan lansia ini mengalami kerusakan mesin dalam perjalanan. Sempat terdampar di Laut Sumeneb, Walt dan Delph akhirnya diselamatkan warga di Pulau Gili Iang. Warga langsung memberikan sarung untuk mereka gunakan sebagai pengganti pakaian yang basah. Kapal yang terdampar di Pulau Gili Iang, Kecamatan Duke, di mana kapal tersebut memuat dua penumpang suami istri yang berasal dari Australia. Dan saat ini kedua korban dalam keadaan selamat dibantu oleh warga. Kapal yacht milik turis ini sudah dievakuasi dan selanjutnya pihak kepolisian akan membantu menghubungi teknisi untuk memperbaiki mesin kapal. Dari Sumeneb, Madura, Jawa Timur, Faris Purnama, iNews melaporkan.